kami tuliskan juga ingin pendidikannya itu secara kontinu, konvergen, dan konsentris juga gitu kan. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain, nggak cuman sekolah ya di dalam sekolah gitu kan, di dalam kelas, tapi juga bisa di mana aja sebenarnya kan. Jadi itu juga kenapa sekolah ini nggak ada pagarnya, karena biar juga mereka belajar buat berbaur sama masyarakat di sini. Meskipun mereka bahasanya tuh pengantarnya bahasa Indonesia, tapi paling nggak mereka juga tahu, oh kalau di desa sini, di sekitar sini pakainya bahasa Jawa, dan mereka paham juga, insya Allah. Oh ya, kenalkan nama saya Saras Luna Septia, biasa dipanggil Miss Luna kalau di sini, atau juga bisa dipanggil Miss Saras kalau ngisi di webinar. Saya pendiri dari Sekolah Perintis Peradaban yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saat ini kelas sekolah ini ada 12 siswa dan juga ada 3 fasilitator juga, dan ya dari siswa usia 3 sampai usia 6 tahun kalau saat ini. Oke, jadi kalau awal mulanya itu bukan sekolah, tapi rumah main. Rumah main itu waktu itu memang yang pertama memang dari anak saya dulu, karena memang semuanya sumbernya dari dia kan, kebutuhannya dia. Kemudian karena ada teman juga yang anaknya mungkin butuh teman main juga waktu itu masih COVID, jadi ya udah ayo kita main di sini. Lama-lama yang mau ikut banyak, ya udah kita bikinin kelas kalian. Lama-lama full sampai 7 hari. Kemudian berlangsung selama sekitar 1 tahun. Ada keinginan dari orang tua juga bikin yang full gitu, coba yang tiap hari, karena anaknya udah usia sekolah nih gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah kita coba bikinin gitu kan. Di sini kita pindah di halaman belakang rumah orang tua kami gitu kan. Kita bikinin limasan gitu kan. Jadi ya memang awal mulanya dari anak kami dulu, kemudian ada orang-orang lain yang juga membutuhkan dengan visi dan misi yang sama gitu kan untuk pendidikan anaknya. Oke, kalau dari tagline sendiri di sekolah ini kan tagline-nya yang seperti yang kami tulis di Instagram itu tumbuh dan berkembang beriringan, karena memang pengennya anak-anak itu ya tumbuh dan berkembangnya bareng-bareng dengan keluarga, kemudian dengan yang di sekolah, kemudian juga dengan di masyarakatnya kan, karena nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya gitu kan. Jadi itu juga kenapa sekolah ini nggak ada pagarnya, karena biar juga mereka belajar buat berbaur sama masyarakat di sini. Meskipun mereka bahasanya tuh pengantarnya bahasa Indonesia, tapi paling nggak mereka juga tahu, oh kalau di desa sini, di sekitar sini pakainya bahasa Jawa, dan mereka paham juga, insya Allah kayak gitu. Kalau untuk visi misinya sendiri, karena apa ya? Karena belajarnya dari awal juga filosofinya Montessori, ya kita sedikit banyak mengambil dari sana, dan juga dari filosofinya Ki Hajar Dewantara juga Kak. Makanya di situ ada kami tuliskan juga ingin pendidikannya itu secara kontinu, konvergen, dan konsentris juga gitu kan. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain, nggak cuman sekolah ya di dalam sekolah gitu kan, di dalam kelas, tapi juga bisa di mana aja sebenarnya. Kalau hal yang paling berkesan selama bikin sekolah ini, dan mungkin itu juga jadi tantangan ya, karena dari awal bergeraknya saya sama suami berdua gitu kan. Jadi dari kurikulum, pendaftaran, apalagi ya, segala macam lah intinya, Instagram, segala macam admin, itu juga kami pegang sendiri gitu kan sampai saat ini, karena memang belum bisa untuk membayar orang yang lebih profesional lagi untuk itu. Jadi memang semuanya masih kita kerjakan bareng-bareng, dan bahkan untuk kebun sebelah ataupun halaman itu kita juga bersihkan sendiri gitu kan. Kita rawat sendiri seperti anak sendiri gitu kan. Karena memang ya sama kayak tadi kan, tumbuh dan berkembangnya beriringan ya, semuanya bareng-bareng gitu kan. Kalau yang berkesan itu tadi, semuanya karena kami mulainya dari kami sendiri ya, dari kami, oleh kami, dan juga untuk siapa aja yang nanti kesini gitu. Kalau yang sekolah di sini kan bukan bukan hanya yang dari daerah sini aja gitu kan, malah banyak yang dari luar gitu kan, dan jauh. Ada satu siswa yang tadi rumahnya kalau PP itu sekitar 2,5 jam, PP, dan itu jauh sekali gitu kan. Jadi dari pojok sebelah barat ke kami itu pojok sebelah timur Kabupaten Magelang. Jadi dia itu tadinya sudah sekolah di TK setempat gitu kan, cuma dia nggak kerasan gitu kan, karena satu dan lain hal gitu kan. Pada akhirnya orang tuanya sini gitu kan waktu itu, tapi belum ada janjian. Orang tuanya juga yang satunya, yang istrinya adalah seorang Rusia waktu itu, sekarang juga ada seorang kebangsaan Rusia, dan dia
menilai bahwa kok di Rusia itu sudah banyak sekolah-sekolah yang menggabungkan kegiatan di alam, kemudian di dalam kelas nggak cuma yang duduk di dalam kelas mendengarkan guru gitu kan. Dia melihat bahwa ya di sini aja udah nggak apa-apa jauh gitu kan. Dia paling seneng sama waktu itu ada wastafel di depan dia, ini lucu gitu kan, meskipun dengan bahasa dia gitu kan. Ini lucu banget wastafelnya. Dan anaknya sampai sekarang tiap hari bawa bekal makan harus habis karena dia pengen cuci wadah bekalnya itu gitu kan. Jadi ada perkembangan kemandirian juga katanya dari orang tua di situ. Kemudian dari segi emosional juga banyak yang apa ya? Mereka lebih bisa mengutarakan perasaan mereka kayak gitu kan. Jadi orang tua ini meskipun anaknya masih tantrum gitu kan, tapi paling nggak dia bisa diajak komunikasi gitu kan. Aku marah, aku sedih, aku apa lain sebagainya gitu kan. Paling nggak ada di situ dan itu orang tuanya udah bersyukur banget paling nggak di situ. Dan ada juga yang memang di sini punya kebutuhan yang khusus gitu kan, karena mereka juga terapi di beberapa tempat. Kemudian dari terapisnya sendiri diceritain dari sekolah ini juga dia bilang, oh, ya udah di situ aja bener bagus gitu kan, karena anaknya ini juga ternyata butuh eksplorasi dengan alamnya, butuh dengan aparatus-aparatus yang ada di sini gitu kan. Ya udah di situ kayak gitu kan. Jadi ya mungkin lebih ke hal tersebut sih. Karena hubungan antara orang tua, kemudian lingkungan, dan juga anak itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain ya ketika dia nanti menyekolahkan anaknya mau dimanapun itu paling nggak bukan kalau bahasa Jawanya itu bro dikasih ke situ gitu kan nggak bro gitu aja jadi mempercayakan ke sekolah iya harus gitu kan cuman harus ada komunikasi dan kesinambungan antara apa yang dilakukan di sekolah dan juga di rumah. Jadi kalau cuma di sekolah aja kan ya udah nanti di rumah beda lagi dia karakternya karena nggak ada keteraturan dan konsistensi nantinya. Jadi memang harus sejalan gitu ketika mereka mencari sekolah dan menyekolahkan anaknya nantinya. Jadi hubungan antara anak, orang dewasa dan juga lingkungan itu tetap harus saling berkesinambungan, beriringan gitu ya tadi.